Persaingan untuk posisi penyerang timnas Indonesia semakin ketat setelah merapatnya Hoki Caraka ke skuad Garuda jelang melawan Brunei Darussalam. Dimas Derajat terancam kehilangan tempat jika dilihat dari statistiknya. Seperti diketahui, nama Hoki Caraka baru masuk belakangan setelah dipanggil Sintayong. Pemain muda ini mendapat panggilan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia untuk tampil membela tim Merah Putih. Pemain berusia 19 tahun ini masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, masuknya Hoki Caraka membuat persaingan semakin ketat karena ada 5 penyerang yang saat ini berada dalam skuad Garuda. Sebenarnya banyaknya pemain penyerang yang dipanggil Sintayong tak begitu mengejutkan, sebab selama ini pelatih asal Korea Selatan itu selalu mengeluhkan soal posisi penyerang. Untuk itu, ini kali pertama Sintayong memanggil 5 penyerang langsung buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 penyerang yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia juga sebenarnya bukan nama-nama baru. Ada Dimas Derajat yang menjadi salah satu pemain langganan Sintayong. Bahkan nama dia sempat mencuat karena penampilannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia. Pemain Persikabo 1973 itu berhasil menjabat kepercayaan Sintayong saat dipercaya. Pada 2022, ia menjadi salah satu pemain andalan Sintayong untuk posisi lini depan. Meski namanya sempat menghilang dari skuad timnas karena ia mengalami cedera dan harus menepi. Bahkan Dimas Derajat kali terakhir mencetak gol bersama timnas Indonesia saat tampil melawan Curaçao pada September 2022. Setelah itu ia belum pernah lagi mencetak gol karena sempat menghilang karena cedera. Melihat persaingan ketat posisi penyerang timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam, Dimas Derajat diyakini bakal terancam kehilangan tempat. Meski telah kembali dari cedera, Dimas Derajat masih belum membaik karena di Liga 1 statistiknya terjun bebas. Ia belum mampu menunjukkan peningkatan baik di Liga maupun bersama timnas Indonesia setelah menepi. Bahkan dalam kompetisi Liga 1 musim 2023-2024, ia belum pernah mencetak 1 gol sekalipun untuk Persikabo dari 9 laga yang dilakoninya, sehingga posisinya di timnas Indonesia pun terlihat mulai tergeser dari pemain lain yang datang saat Dimas Derajat memang harus menepi kala itu. Pemain tersebut yakni Dendi Sulistiawan yang langsung mendapatkan tempat untuk mengisi posisi penyerang. Dendi Sulistiawan sampai saat ini masih menjadi salah satu pemain andalan Sintayong. Bahkan dalam beberapa agenda tim Merah Putih belakangan ini, ia tak pernah absen dalam panggilan. Pemain asal Lamongan ini memang cukup mendapat kepercayaan dari Sintayong. Dendi memang masih menjadi andalan tim Merah Putih. Terbaru, ia bahkan berhasil mencetak 1 gol bersama timnas Indonesia saat menghadapi Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday periode September lalu. Sebenarnya ini bukan kali pertama, tetapi Dendi juga beberapa kali mencetak gol. Sebelumnya ia mencetak gol juga bersama tim Merah Putih saat melawan Burundi pada 25 Maret lalu. Bahkan ia bisa dikatakan sebagai salah satu penyerang tersubur di timnas Indonesia, meski saat ini bersama Bayangkara FC belum bisa mencetakkan namanya di papan skor. Sebab selama bermain di Liga 1 musim ini, ia belum pernah mencetak 1 gol pun untuk Bayangkara FC dari 13 laga yang dilakoninya. Akan tetapi saat bersama timnas Indonesia, ketajamannya tak perlu diragukan lagi. Kemudian penyerang yang belakangan ini berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air yakni Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo ini memiliki catatan bagus bersama klubnya di Liga 1. Ia bahkan menjadi salah satu penyerang lokal paling subur karena telah mencetak 5 gol. Selain itu, Sananta sudah sering bermain bersama timnas U23, U24 dan senior. Selama membela timnas Indonesia baik di kelompok usia hingga senior, ia selalu menunjukkan penampilan terbaiknya. Ramadan Sananta tercatat sudah mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia senior. Kemudian, pemain berusia 20 tahun itu mencetak 3 gol untuk timnas U23, sedangkan untuk timnas U22 Indonesia sudah menyarankan 5 gol. Mantan pemain PSM Makassar itu memang tampil lebih menjanjikan dari musim yang lalu hingga saat ini. Ia menunjukkan konsistensinya baik saat membela timnas Indonesia maupun bermain dengan klub. Dengan begitu, tak diragukan apabila ia bakal menjadi salah satu pemain andalan Sintayong nantinya. Tak hanya 3 pemain ini, Rafael Struijk juga tidak boleh dilupakan. Pemain keturunan Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang cukup mendapat kepercayaan Sintayong. Meski usia Rafael Struijk masih 20 tahun, tetapi Sintayong cukup mempercayainya. Pemain ADO Den Haag ini bahkan sudah bermain sebagai starter bersama timnas Indonesia saat melawan Argentina. Selain sudah beberapa kali mendapat kepercayaan membela timnas senior, pemain kelahiran Belanda itu bahkan sudah menjadi andalan di timnas U23 Indonesia juga. Saat tampil membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2024 lalu, Rafael Struijk juga selalu tampil sebagai penyerang andalan skuad Garuda Muda. Bahkan ia juga mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak 1 gol saat timnas U23 Indonesia melawan Taiwan pada 9 September lalu. Dengan demikian, bukan hal aneh apabila Rafael Struijk kembali mendapat kepercayaan membela tim Merah Putih dalam laga melawan Brunei Darussalam. Namun, Rafael Struijk pun tak bisa bersantai karena persaingannya semakin ketat dengan bergabungnya Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman ini memang menjadi penyerang paling muda dari 4 pemain lainnya. Akan tetapi Hoki Caraka tak bisa dianggap remeh.
Dalam statistiknya di Liga 1 2023-2024, pemain muda PSS Sleman tersebut sudah mencetak 2 gol dari 13 laga yang dilakoninya. Saat tampil bersama timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Hoki Caraka juga mencetak 1 gol. Untuk itu, ia menjadi salah satu penyerang yang memang patut dinantikan pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Melihat catatan ini, persaingan penyerang timnas Indonesia sangat ketat. Namun dilihat dari catatan statistiknya, posisi Dimas Derajat terancam sebab penyerang lainnya memiliki catatan lebih bagus dan lebih baik saat bersama klub maupun dengan timnas Indonesia. Dimas Derajat memang memiliki peluang untuk kehilangan tempat di lini depan. Namun apapun bisa terjadi saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Untuk itu bisa dinantikan siapa penyerang timnas Indonesia yang bakal mendapat kepercayaan dari Sintayong sebab timnas Indonesia akan menjalani 2 leg pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Tim Merah Putih bakal tampil menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Siapakah yang akan menjadi penyerang terbaik timnas Indonesia? Tulis dukunganmu di kolom komentar.